Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat recruiter, Bapak atau Ibu recruiter program internship DDB Telkom. Perkenalkan, nama saya Hazal Retian Zumareru. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Universitas Indonesia yang berkonsentrasi di peminatan telekomunikasi. Saya merupakan pribadi yang memiliki ketertarikan di bidang teknologi, di mana dari ketertarikan tersebut, saya mulai mendalami pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk penetapan teknologi sebagai solusi permasalahan kehidupan manusia di masa mendatang. Selain itu, saya tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan manajemen keuangan, karena di Indonesia sedang terjadi perkembangan pesat dalam bidang fintech, desentralisasi, atau teknologi servis-servis keuangan. Selain itu, saya juga dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, memiliki etos kerja yang baik, serta selalu melakukan perencanaan untuk mempersiapkan hal-hal penting yang akan saya lakukan. Sifat yang saya banggakan dalam diri saya adalah saya berasal dari beberapa Sifat yang saya banggakan dalam diri saya berasal dari beberapa venture entrepreneurship yang telah saya lakukan, dimulai dari kafe, restoran, NFT, cryptocurrency. Saya dapat bekerja keras dalam waktu lama dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan dalam suatu pekerjaan. Apa sih? Sifat yang saya banggakan dalam diri saya adalah Sifat yang saya banggakan dalam diri saya berasal dari beberapa venture entrepreneurship yang telah saya lakukan, mulai dari membuat kafe, restoran, NFT, cryptocurrency. Saya dapat bekerja keras dalam waktu lama dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan dalam suatu pekerjaan, hingga pekerjaan tersebut selesai. Dari pengalaman memimpin beberapa event di Universitas Indonesia, saya juga mendapat skill leadership untuk memimpin suatu tim dan mengarahkan anggota dari tim tersebut untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Ketertarikan saya di bidang teknologi, terutama di bidang telekomunikasi, menjadikan dorongan bagi saya untuk menjadi bagian dari industri telekomunikasi dengan cara mengikuti program internship DDB Telkom. Selain itu, motivasi saya dalam mengikuti program ini adalah untuk menambah pengalaman saya dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan secara real di industri dan di bidang bisnis teknologi telekomunikasi, dengan serta ikut pada proyek-proyek yang ada pada program internship DDB Telkom. Saya juga termotivasi untuk mempelajari budaya-budaya kerja yang berada di perusahaan BUMN, terutama di bidang kontol. Saya juga termotivasi untuk mempelajari budaya-budaya kerja yang berada di perusahaan BUMN, terutama di bagian teknologi telekomunikasi dan digital melalui program internship DDB Telkom, karena tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk melanjutkan jenjang karir saya di PT Telkom Indonesia setelah saya lulus dari perkuliahan. Motivasi-motivasi tersebut tentunya didukung dengan komitmen pada diri saya sendiri untuk selalu bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik dalam mengikuti program internship di DB Telkom. Kesibukan saya sekarang adalah melakukan pengerjaan tugas akhir skripsi saya yang sudah dimulai dari semester 7 ini. Skripsi yang saya kerjakan berjudul klasifikasi COVID-19 pada X-ray paru-paru menggunakan metode Deep Convolutional Neural Network, arsitektur MobileNet V1 dan FCNet B6. Di mana pada skripsi ini saya melakukan analisa 4 kelas paru-paru dengan metode transfer learning, sehingga dapat membantu proses klasifikasi medis pada paru-paru X-ray COVID-19. Sebelumnya ada beberapa proyek menarik yang sebelumnya saya pernah lakukan. Yang pertama, saya pernah bekerja pada startup rental property bernama Mahasewa di bidang partnership division, di mana di sini saya melakukan integrasi otomatisasi pengadaan fasilitas apartemen dengan bekerja sama dengan laundry di sekitar dan smart home startup bernama Ripas, sehingga pelanggan dapat menikmati tempat tinggal yang terotomisasi. Selain itu, saya pernah menjadi Vice Project Office dari Universitas Indonesia Entrepreneur Series, di mana di sini merupakan rangkaian event wirausaha, dimulai dari kompetisi di mana partisipan dapat. Selain itu, saya pernah menjadi Vice Project Officer dari Universitas Indonesia Entrepreneur Series, yaitu UIS, di mana di sini merupakan rangkaian event wirausaha dimulai dari kompetisi, di mana partisipan dapat meningkatkan skill dalam pengembangan ide bisnis. Rangkaian selanjutnya, partisipan dapat mengikuti induksi, di mana partisipan akan melakukan pengembangan dari bisnis ide yang telah dibuat melalui pembelajaran dengan praktisioner. Selanjutnya ada sesi talk show yang diadakan di Gandari City, di mana
ada beberapa pembicara yang berkaitan dengan entrepreneurship. Salah satu capaian yang saya dapat dari proker ini adalah yang pertama, berhasil mengumpulkan dana sebesar 100 juta melalui beberapa sponsor, salah satunya adalah Pertamina, Redoxon, dan lainnya. Nah, selanjutnya, kami berhasil mendatangkan sekitar 100 tim lebih yang berasal dari seluruh Indonesia. Salah satu pencapaian lainnya adalah saya memegang divisi keuangan dan divisi operasional, di mana ini merupakan tanggung jawab saya, dan semua KPI-KPI yang dituju dapat tercapai. Pengalaman lainnya, saya pernah membuat bisnis minum kekinian yang berlokasi di sekitar kampus Indonesia, hingga akhirnya memiliki 4 cabang yang berada di Universitas Indonesia. Selain itu juga, saya pernah melakukan kerja praktik di Telkomsel Jawa Barat pada bidang Service Quality Assurance yang berfokus pada performa manajemen jaringan berdasarkan kepuasan pelanggan. Pada kerja praktik ini, saya melakukan drive test analisis dan optimasi dari jaringan. Pada kerja praktik ini, saya melakukan drive test analisis dan optimasi dari jaringan area Cantigi, Jawa Barat, dan melakukan tilting dan optimasi area power pada BTS untuk meningkatkan performa jaringan. Dari pengalaman dan pembelajaran yang telah saya lalui, saya mendapat beberapa skill. Yang pertama adalah Microsoft Office, yang saya gunakan sehari-hari dengan masing-masing penilaian Microsoft Word 9 dari 10, Microsoft PowerPoint 8 dari 10, dan Microsoft Excel 8 dari 10. Selanjutnya ada aplikasi MATLAB. Aplikasi ini bisa digunakan untuk pelaksanaan praktikum online di lab telekomunikasi. Selain itu, MATLAB juga digunakan untuk mensimulasikan sinyal frekuensi radio dan memproses gambar dan membuat proyek tertentu. Skor pada aplikasi ini bernilai 8 dari 10. Selanjutnya ada aplikasi MATLAB. Aplikasi ini biasa digunakan untuk pelaksanaan. Selanjutnya ada aplikasi MATLAB, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk pelaksanaan praktikum online di lab telekomunikasi. Selain itu, MATLAB juga digunakan untuk mensimulasikan sinyal frekuensi radio dan memproses gambar dan membuat proyek tertentu. Skor pada aplikasi ini 8 dari 10. Selanjutnya ada Arduino, yang merupakan bahasa C yang sederhana dengan skor 7 per 10. Yang terakhir ada bahasa Python, di mana saya sangat tertarik dengan Python, terutama aplikasi pada machine learning dan data science. Yang terakhir ada bahasa Python. Saat ini saya sangat tertarik. Yang terakhir ada bahasa Python, di mana di sini saya sangat tertarik dengan Python, terutama pada aplikasinya pada machine learning dan data science. Dari ketertarikan ini, saya mengikuti beberapa course, salah satunya adalah Huawei Artificial. Dari ketertarikan ini, saya mengikuti beberapa course, salah satunya adalah Huawei Artificial Intelligence, sehingga hasilnya Yang terakhir ada bahasa Python. Saat ini saya sangat tertarik dengan bahasa Python, terutama aplikasinya pada machine learning dan data science. Dan dari ketertarikan ini, saya mengikuti beberapa course, salah satunya adalah Huawei Artificial Intelligence, sehingga hasilnya saya dapat dari ketertarikan. Yang terakhir ada bahasa Python. Dari ketertarikan ini, saya mengikuti beberapa course, salah satunya adalah Huawei Artificial Intelligence, sehingga hasilnya saya mendapat lisensi course Huawei Artificial Intelligence dari course kolaborasi antara Huawei AI dan FGA. Skor dari skill Python ini adalah 7 per 10.